Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga Anda serta sahabat-sahabat Anda selalu sehat, dan semoga Anda selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap permasalahan hidup dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan spiritual dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Banaridian. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Mimpi Bertemu Dengan Ular Naga. Mari langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Syekh Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, saya bermimpi duduk bersila sambil membaca kitab. Lalu saya menoleh ke arah belakang saya, kemudian ada naga hijau besar dan tinggi, sambil menggeliat bergerak di tempat secara perlahan-lahan, sambil menatap saya. Lalu saya balas menatapnya tanpa ada rasa takut sedikit pun di mimpi itu. Kemudian saya melanjutkan membaca yang entah kitab apa yang saya baca saat itu, seolah mengabaikan naga itu. Karena saya merasa si naga itu hanya sebatas memperhatikan saya, tidak sampai membahayakan saya, seolah naga itu jinak ketika saya balas menatap. Wahai Syekh Jati, mohon pencerahannya, apa arti mimpi tersebut? Saya bukanlah pengamal ilmu spiritual, sehingga tidak paham dengan mimpi-mimpi yang sering saya alami. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada sahabat Syekh Jati yang sudah meluangkan waktunya untuk simak video dengan tuntas serta komen yang positif. Terima kasih juga kepada yang sudah like dan subscribe Syekh Jati Channel ini. Mari langsung saja kita kupas pengalaman ini. Semoga ada pelajaran yang bermanfaat untuk kehidupan kita, terutama kehidupan berspiritual kita. Amin. Jadi mimpi ini sudah cukup lama ya, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Dari mimpi tersebut ada beberapa poin yang menjadi inti pembahasan kali ini. Yang pertama adalah duduk bersila sambil membaca sebuah kitab. Di dalam mimpi tersebut tidak jelas sebenarnya kitab apakah itu. Maka dalam hal ini masuk pada filosofi hakikat sebuah kitab, yang artinya kitab tersebut adalah kitab yang ada dalam pribadi manusia. Posisi duduk sambil membaca mengandung makna kesungguhan di dalam memasuki pribadi yang terdalam Anda. Lebih jelasnya adalah membaca rahasia diri, atau yang bisa dikatakan membaca kitab di dalam diri. Ini sangatlah bagus. Kita bisa ingat ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kali. Beliau juga mendapatkan perintah untuk membaca, Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu. Tetapi mohon maaf sebelumnya, kalau Kanjeng Nabi Muhammad, beliau sudah memasuki dimensi yang lebih dalam dari sekedar ilham atau petunjuk gaib mungkin. Karena kelasnya beliau sudah ada pada wahyu, bukan hanya firasat atau ilham. Di dalam Iqra tersebut mengandung perintah untuk memahami ketuhanan, dan itu akan berguna untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Dan tentunya kapasitas kita tidaklah seluas itu. Mungkin hanya untuk pribadi kita saja, yakni untuk menata hati dan pikiran kita menjadi lebih bagus. Aku rasa itu sudah sangat cukup. Jadi meskipun di dalam hal ini sedikit ada kesamaan, yakni sama-sama membaca di dalam diri, tetapi perbedaannya adalah di dalam takdir dan kapasitas seseorang. Mungkin kalau orang-orang biasa seperti kita hanya untuk memahami rasa atau rahasia diri untuk pribadi kita saja. Tetapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad lebih luas dan mendunia. Para sahabat semua, ada yang menafsirkan bahwa beliau mendapatkan perintah untuk membaca
karena saat itu belum ada kitab Al-Quran seperti sekarang ini. Dan bahkan hanya baru turun 1 ayat saja. Lalu apakah yang harus dibaca? Para sebagian alim mengatakan bahwa perintah tersebut adalah untuk membaca rahasia-rahasia diri, alam semesta, serta rahasia ketuhanan. Mungkin dalam hal ini kita tidak harus memasuki ke ranah kewahyuan tersebut, tetapi minimal ini mampu mendasari bahwa yang dialami oleh sahabat saya sejati tersebut tidaklah hal yang buruk. Oleh karena itu, Anda seharusnya mampu memahami Iqra dalam diri Anda tersebut, artinya membaca, menghimpun, mendalami, meneliti, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahasia diri Anda. Kemudian yang kedua adalah naga hijau besar dan tinggi. Sementara naga ini melambangkan puncak sebuah pencapaian atau bisa dikatakan energi yang sangat kuat. Kemudian warna hijau tersebut menunjukkan arah atau mengarah kuat pada sifat keduniaan. Misalnya seperti rezeki yang kuat. Dan perlu diketahui, jika memang naga hijau tersebut melambangkan rezeki untuk Anda, maka itu barulah petunjuk secara gaib di alam batin Anda. Maka untuk menjadikan rezeki tersebut benar-benar nyata, maka manusia harus bekerja keras, lahir dan batin, dengan niat yang tulus, bahwa jika semua itu bisa terjadi, maka itu adalah semua karena Allah. Dan selanjutnya setelah kita mampu meraih rezeki tersebut, maka semua juga kita kembalikan rezeki tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian selanjutnya juga ditulis bahwa beliau bukanlah seorang pengamal ilmu spiritual. Menurut aku pandangan seperti ini perlu diperluas, sehingga kita tidak membatasi diri kita dengan pandangan yang sempit, di mana pandangan tersebut adalah kita sendiri yang berkehendak menciptakan sebuah pandangan sempit. Para sahabat semua, seseorang yang menjalankan ilmu spiritual mungkin dengan duduk bersila, katakanlah berzikir, kemudian mengamalkan amalan-amalan khusus dan laku-laku spiritual lain, menurut aku itu belum tentu bisa masuk dalam jalan spiritual. Itu kan baru sebuah usaha. Endingnya kemana? Masih perlu proses panjang di dalam kehidupan. Kita bisa ingat sebuah cerita teladan bahwa di sebuah masjid ada 2 orang. Yang satu sedang melaksanakan sholat dan yang satu sedang tertidur. Tetapi iblis justru berani mengganggu orang yang sedang sholat, dan iblis justru takut melihat orang yang tertidur lain. Dan di dalam kenyataan yang lain, bukankah banyak kenyataan bahwa mereka yang melaksanakan laku spiritual bisa terhenti di dunia supranatural, meskipun hasil kekuatan tersebut berasal dari spiritual. Tetapi seharusnya kita tidak terhenti di situ, karena hakikat tujuan jalan spiritual manusia adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada sebuah kekuatan yang tercipta. Itulah mengapa saya katakan belum tentu seseorang yang melakukan zikir dan sejenisnya bisa masuk ke ranah perjalanan spiritual. Seperti seseorang yang ikhlas memberi kepada sesama adalah mereka yang memiliki panggilan jiwa yang sangat dalam, yang berasal dari kedalaman jiwa spiritual. Karena belum tentu orang yang mampu itu rela untuk ikhlas memberi kepada sesama. Bukankah hal ini sekarang menjadi hal yang sangat langka? Tetapi sesungguhnya itulah yang lebih bermanfaat untuk rohani kita. Amal baik kita itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat, selain anak soleh dan ilmu yang bermanfaat. Jadi spiritual itu tidak hanya orang yang duduk diam di dalam zikirnya saja. Seseorang yang duduk diam di dalam zikirnya hanyalah akan menghasilkan sebuah kebaikan untuk pribadinya saja. Mereka akan menikmati ketenangan jiwanya saja.
Dan ini belum bisa dikatakan bermanfaat untuk sesama. Jadi sesungguhnya banyak jalan untuk memasuki laku spiritual, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak hanya duduk berdiam di dalam sebuah zikir saja. Oleh karena itu, para sahabat sejati yang tidak pernah melakukan laku zikir ritual mungkin, jangan berkecil hati. Lakukanlah kebaikan-kebaikan yang masih bisa Anda lakukan saat ini. Lakukanlah kebaikan-kebaikan itu selagi Allah SWT masih memberikan kesempatan saat ini. Lakukanlah kebaikan-kebaikan kepada sesama, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan kebaikan tersebut. Niscaya akan sangat terasa manfaatnya di dalam rohani Anda. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesempatan yang luas kepada kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan di dunia ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.